Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat sudah mengerjakan PTS. Semoga kalian mendapatkan hasil sesuai dengan yang kalian harapkan. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas kembali mengenai novel sejarah. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan di buku tulis. Pahami dulu materinya, baru kemudian jawab baik-baik pertanyaannya. Kita punya quotes dari Pramudia Anantatur. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Itu diambil dari novel Bumi Manusia, salah satu novel sejarah yang fenomenal, baru saja dibuat filmnya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Pertama, kita akan melihat perbedaan dari teks sejarah dengan novel sejarah. Apa sih yang membedakan antara teks sejarah dan novel sejarah? Novel sejarah dan teks sejarah. Teks sejarah. Dalam teks sejarah itu dia menggambarkan hal yang benar-benar terjadi, sementara dalam novel sejarah bisa saja ada hal-hal yang tidak terjadi tapi dimasukkan oleh si pengarangnya. Teks sejarah tidak dapat ditambahkan atau direka, sementara novel sejarah penulis bebas berimajinasi, dalam artian penulis boleh menambahkan atau membuat adegan yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian teks sejarah terikat pada fakta sejarah, sementara novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah. Teks sejarah segala sesuatunya harus sesuai dengan kenyataan, sementara novel sejarah tidak harus sesuai dengan kenyataan. Jadi gini nak, kalau kamu membuat teks sejarah mengenai Soekarno, maka kamu harus membuat senyata mungkin, sereal mungkin sesuai dengan kenyataan yang ada. Soekarno itu lahirnya tahun berapa, Soekarno itu bentuk-bentuk kontribusinya untuk Indonesia itu apa aja, harus kronologis, bagaimana prosesnya, misalnya dari dia pertama kali muncul di masyarakat sampai dia menjadi bapak proklamator. Proses proklamasi itu bagaimana proses terjadinya itu harus sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta yang ada. Kamu nggak boleh menambah-nambahkan. Misalnya kamu memberikan tambahan mengenai menurut kamu Soekarno itu sifatnya seperti ini yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu tidak boleh dalam teks sejarah. Tapi kalau dalam novel sejarah kamu ingin memberikan persona baru mengenai si Bapak Soekarno ini, kamu tambahkan misalnya dia menjadi bapak lebih berwibawa, atau dia menjadi lebih ceria, yang tidak sesuai dengan kepribadiannya dia, itu boleh dilakukan dalam novel sejarah, tapi tidak boleh dalam teks sejarah. Jadi teks sejarah ini dia sifatnya sangat ilmiah, dia harus sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di dalam kehidupan, di dalam kronologis sejarah tersebut. Jadi benar-benar tidak boleh mengada-ganda kalau teks sejarah. Sementara kalau novel sejarah itu dia lebih bebas, dalam artian penulis boleh bereksperimen dalam tulisannya ya. Oke, yang kedua kita membahas mengenai kaidah kebahasaan novel sejarah. Kaidah kebahasaan ini hubungannya dengan bagaimana kita menulis sebuah teks ya. Nah, jadi dalam menulis sebuah teks itu kita harus menggunakan bahasa yang seperti apa, kita harus menggunakan kalimat yang seperti apa, itu yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Kalau dalam novel sejarah yang pertama adalah kita menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Jadi di sini karena novel sejarah itu ceritanya mengenai masa lalu, ceritanya mengenai kejadian yang terjadi di masa lalu, maka kita akan banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Itu konsekuensinya memang seperti itu ya nak. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa sih? Konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menunjukkan kronologis atau keterangan waktu. Misalnya, setelah, kemudian, sebelumnya dia sebelum dia pergi ke pasar, dia terlebih dahulu pergi ke supermarket. Nah, jadi setelah, kemudian itu kan dia menunjukkan keterangan waktu ya. Itu yang dimaksud dengan konjungsi temporal. Nah, di sini setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke
kadipaten. Kemudian menggunakan kata kerja mental, kata kerja atau verba, kata kerja material. Kata kerja material itu apa sih, Nak? Kata kerja material itu adalah kata kerja yang dia menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerjaan fisik ya. Berdiri, bersimpu, berlari, itu kan pekerjaan yang dilakukan secara fisik. Fisik kamu bergerak, fisik kamu bersinergi dengan apa yang kamu lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan kata kerja material. Ya. Nah, di sini kita punya lawannya yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kebalikan dari kata kerja material. Ya, mereka berlawanan. Kalau kata kerja material adalah pekerjaan yang dilakukan tubuh, maka kata kerja mental itu dia pekerjaan yang dilakukan pikiran. Jadi badan kamu diam, tapi kamu melakukan sebuah pekerjaan. Misalnya apa? Berpikir. Berpikir itu kan kita diam ya, tapi kita melakukan sebuah pekerjaan. Berpendapat. Badan kita bisa jadi tidak bergerak atau tidak melakukan sesuatu, tapi kita melakukan sebuah pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan kata kerja mental. Contohnya berpikir, berimajinasi, berhalusinasi, berpendapat. Nah, di sini contohnya melihat itu tak seorang pun menolak karena semua orang berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Nah, dia dua kata kerja yang akan banyak kita temukan di dalam novel sejarah. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu kalimat yang tidak langsung disampaikan oleh si pembicara. Ryung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candide Galih tentang masalah itu. Nah, ini maksudnya ini kalimat tidak langsung ya, Nak. Jadi bukan kamu yang mengatakan langsung, tapi seperti orang lain menyampaikan omongan seseorang kepada orang tersebut. Nah, kalimat tidak langsung ini ada lagi temannya yaitu kalimat langsung. Kalimat ini sebenarnya bisa dijadikan kalimat langsung. Misalnya Raung Samudra, koma, titik, kemudian tanda kutip. Aku masih bingung dengan semua penjelasan Candide Galih tentang masalah itu, tutup kutip. Nah, kalau ditulisnya seperti itu, maka dia akan menjadi kalimat langsung. Nah, di dalam novel sejarah kita bisa menemukan kedua-duanya ya, Nah, kalimat tidak langsung dan kalimat langsung atau dialog. Nah, dialog ini ditandai dengan penggunaan tanda kutip. Penggunaan tanda kutip ini menunjukkan bahwa ia adalah dialog. Nah, dialog ini sifatnya berarti dua arah ya. Nah, jadi perbincangan antara dua orang atau lebih. Kemudian menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana dalam cerita. Jadi kalau dalam cerita kan kita akan perlu banyak menggambarkan ya, Nak. Menggambarkan tokoh, menggambarkan sifat tokoh, menggambarkan suasana. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan juga kata sifat. Ini sebenarnya secara keseluruhan kaidah kebahasaan ini bisa kita temukan bukan hanya dalam novel sejarah, tapi novel pada secara umum, novel apapun itu pasti mereka akan banyak menggunakan entah itu konjungsi, kata kerja mental, kalimat tidak langsung ataupun kalimat langsung. Oke, kemudian kita masuk ke dalam nilai-nilai dalam novel sejarah. Jadi setiap cerita itu pasti punya nilai atau pandangan si penulis yang ingin ia sampaikan kepada pembacanya. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai yang bisa kita temukan baik dalam novel sejarah atau novel pada umumnya. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Jadi kalau dia menjelaskan mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan sebuah masyarakat atau peradaban, maka itu adalah nilai budaya. Yang kedua adalah nilai moral atau nilai etika. Ini adalah nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan moral atau etika. Jadi kalau dia mengajarkan mengenai suatu hal, mengenai benar salah, mengenai baik buruk, nah itu adalah nilai etika. Kemudian nilai agama adalah nilai-nilai dari cerita yang berkaitan atau bersumber dari agama. Nah, kalau nilai agama ini sumbernya harus dari ilmu agama. Kemudian nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Jadi dia menjelaskan bagaimana sih interaksi yang baik antara individu dalam masyarakat itu.
Kemudian nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nah, nilai-nilai ini, Nak, seringkali dimasukkan secara tidak langsung oleh penulis. Dalam artian, penulis tidak akan langsung mengatakan, jadi menurut saya itu seharusnya begini. Enggak. Kamu harus membaca secara keseluruhan novel tersebut, memahami secara keseluruhan, kemudian baru menemukan apa sih nilai yang terkandung dalam sebuah cerita itu. Jadi kamu harus benar-benar memahami secara keseluruhan, harus benar-benar membaca secara keseluruhan inti cerita, baru bisa menemukan nilai-nilai ini di dalam sebuah cerita. Oke, ternyata sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di dalam kolom diskusi kita di bagian pertanyaan saya. Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah bagi kita semua ya, Nak. Terima kasih sudah mendengarkan. Ibu tunggu tugas dari kalian. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.